Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman mikroorganisme, dan kebetulan saya menggunakan slide tentang taksonomi dan klasifikasi mikroorganisme dari mata kuliah mikrobiologi dasar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi mikroorganisme ya secara umum. Dan di sana kita akan nanti melihat juga keanekaragaman mikroorganisme dari beragam identifikasi tadi. Kita akan juga lihat nanti beberapa metode yang digunakan dalam penentuan atau identifikasi mikroorganisme tadi. Dan tentunya harapannya setelah mengikuti perkuliahan yang ini, teman-teman akan mendapatkan gambaran tentang keanekaragaman mikroorganisme yang ada di dunia kita. Kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke taksonomi dan klasifikasi, kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan biosistematika. Nah, biosistematika itu adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungannya. Nah, ilmu ini berhubungan dengan filogenetika dan taksonomi, di mana taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup berdasarkan taksanya, seperti yang mungkin sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, awalnya dulu taksonomi mikroba itu hanya fokus pada aspek praktis seperti identifikasi dan deskripsi dari perbandingan fenotipnya, atau yang tampak dari kasat mata ya yang bisa kita lihat. Nah, saat ini dengan berkembangnya biologi molekuler, khususnya data sequence atau urutan DNA-nya, ini membuat taksonomi semakin berhubungan dengan filogenetik. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh pohon filogenetik ya, berdasarkan analisis dari gen single subunit ribosomal RNA. Nah, jadi satu tim ya peneliti, dia menganalisis gen dari beragam mikroorganisme dan juga organisme ya, di sini termasuk ada eukarya juga. Dan akhirnya dia gunakan pohon filogenetik untuk melihat kekerabatannya. Jadi untuk pohon filogenetik ini kita lihat awalnya ada 3 cabang ya. Yang biru adalah cabang tersendiri dan dia masuk ke bakteri ya. Yang warna coklat dia masuk ke cabang archaea, dan yang oranye dia masuk ke cabang eukarya. Dan di sini bisa kita lihat karena cabangnya berbeda cukup jauh ya, semakin jauh cabangnya semakin jauh kekerabatannya. Nah, ternyata untuk mengidentifikasi atau mencari tahu ya, sampel mikroorganisme itu ada yang disebut dengan pendekatan polifasik. Di sini kita menggunakan beragam metode untuk mengecek pertama ya fenotipnya, atau apa ya karakteristik morfologis, metabolis, fisiologis, dan kimiawi dari selnya. Lalu ada metode genotip ya, memeriksa gennya atau DNA-nya atau materi genetiknya. Dan yang terakhir adalah metode filogenetik seperti gambar pohon filogenetik sebelumnya. Yang dilihat adalah kekerabatan atau dalam kerangka evolusinya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik fenotip yang digunakan. Yang pertama, misalnya adalah morfologinya. Morfologi selnya seperti apa, warnanya seperti apa, membentuk koloni, bentuknya seperti apa, apakah dia mempunyai alat gerak, dan lain sebagainya. Ada metabolisme, misalnya dia bisa menggunakan sumber karbon dari gula atau dari jenis lain. Lalu fisiologi, misalnya dia bisa tumbuh di suhu yang rendah, atau bisa tumbuh optimal di suhu ruang, dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik fenotip yang digunakan untuk pengelompokan atau taksonomi. Dan selanjutnya ada metode genotip ya, yang biasanya digunakan misalnya hibridisasi DNA, ada juga menghitung rasio guanin dan sitosin yang ada di urutan basa DNA-nya, dan beragam metode-metode lain ya yang digunakan untuk memeriksa materi genetiknya. Nah, ini adalah salah satu gambaran mengenai bagaimana cara dari sampel mikroorganisme ya, itu awalnya diisolasi DNA-nya ya, diambil DNA-nya secara umum lalu diperbanyak untuk gen 16S-nya. Jadi hanya bagian 16S. Bagian gen 16S ini di mikroorganisme ini sifatnya lestari. Jadi dia dibawa
keperanakannya dan tidak terlalu banyak terjadi mutasi, jadi tidak terlalu banyak berubah-ubah. Jadi dianggap setiap spesies itu punya 6 gen 16S itu yang spesifik. Jadi bisa istilahnya kita gunakan sebagai marker atau penanda. Nah, dari situ kita perbanyak dengan PCR ya. Setelah kita perbanyak, lalu dimasukkan ke gel yang sebelah kanan atas ini untuk menghitung ukurannya apakah sudah sesuai. Kalau ukurannya sudah sesuai, nanti kita gunakan alat untuk mensequence atau mengetahui urutan basa DNA-nya. Dari sana, dari urutan basa DNA itu, lalu nanti dianalisis kembali, bisa dibandingkan dengan database-nya, atau dibandingkan dengan sampel yang lain untuk melihat kekerabatannya ya, seperti di gambar kanan bawah. Nah, untuk mikroorganisme ya, konsep spesiesnya itu cukup berbeda. Kalau di biologi secara umum, spesies itu adalah populasi organisme yang melahirkan generasi selanjutnya ya, secara reproduktif terisolasi dari populasi lainnya. Nah, untuk mikroorganisme atau prokariot ya, itu dikatakan satu spesies yang sama apabila dia termasuk ke kelompok strain yang memiliki kemiripan yang tinggi pada sifat tertentu. Nah, untuk semakin membuat kemiripan itu lebih akurat, digunakanlah ke pendekatan molekuler. Salah satunya dengan melihat seberapa mirip ya DNA hibridisasinya secara genomik, jadi seluruh gennya itu kalau di atas 70% maka bisa dikatakan satu spesies yang sama. Kalau misalnya hanya menggunakan sequence gen 16S tadi yang lestari, itu harus memiliki kemiripan 97% atau lebih. Nah, kalau teman-teman tertarik ingin mencari tahu perkembangan spesies mikroorganisme yang terbaru, itu bisa melihat di jurnal IJSEM ini. Jadi dia ada beberapa naskah yang terbuka, dan di sana akan teman-teman lihat ada metodenya yang digunakan untuk menentukan apakah spesies itu baru atau tidak. Ada beberapa spesies yang diisolasi dari Indonesia juga, jadi bisa teman-teman cari di sana. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah mikroorganisme itu secara hierarki dilihat taksanya dan dikonfirmasi menggunakan metode apa. Misalnya dari paling atas, dari domainnya. Jadi sampel kita ini apakah termasuk bakteri atau alga atau protista, maka kita perlu mengkonfirmasi melihatnya langsung di mikroskop ya. Lalu ternyata pada saat kita cek, kita analisis DNA-nya, dia menggunakan analisis 16S ya, ribosomal RNA-nya, di gennya itu, dinyatakan bahwa dia termasuk ke dalam bakteri. Begitu pula untuk filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies, di sana juga menggunakan atau dikonfirmasi baik dengan metode fenotipik maupun metode genomik. Nah, yang akan saya tekankan ya di pertemuan kali ini adalah penamaan binomial nomenklatur ya. Bagaimana teman-teman menulis spesies ya. Dan ini nanti yang akan teman-teman aplikasikan ya, nanti untuk menulis laporan, untuk menulis tugas akhir, untuk menulis esai, menulis artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya ingatkan, saya tekankan untuk tidak melupakan bagaimana cara menulis spesies tadi ya, binomial nomenklatur. Nah, karena kalau misalnya teman-teman lupa atau salah, itu akan menyebabkan pembaca nanti itu jadi bingung. Apakah ini itu nama spesies atau bukan, atau memang ini itu nama yang lain, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang di luar sana itu bisa mendapatkan ide yang tadi kita tulis ya, karena penulisan kita sudah benar. Nah, di sini misalnya ada Escherichia coli ya, contohnya di sini. Escherichia itu adalah nama genusnya, dan kita tulis dengan huruf kapital ya, huruf E-nya besar. Lalu untuk nama spesiesnya, coli itu kita tulis dengan huruf kecil ya. Nah, di sini spesies harus ditulis, apabila kita ketik ya, harus ditulis dalam bentuk miring, dari huruf miring atau italic ya. Nah, kalau kita tulis dengan pulpen ya di kertas, maka akan sulit ya kalau kita tulis miring, jadi kita bisa gunakan garis bawah ya. Jadi Escherichia spasi coli
di Escherichia-nya kita garis bawah, lalu spasi, lalu di coli-nya kita garis bawah juga. Nah, itu yang butuh atau perlu teman-teman jaga aturannya, sehingga akan membuat teman-teman tidak salah paham ya, atau tidak memberikan informasi yang salah nanti kalau menulis sesuatu. Nah, untuk tingkat takson ya umum ya, teman-teman sudah sering melihatnya, bisa dicari juga, bisa belajar secara mandiri juga. Nah, di sini memang bagian kanan yang sifatnya opsional itu, misalnya subordo, subclass, subtribe itu memang berbeda-beda. Itu tergantung dari bagaimana peneliti mengelompokkannya. Apakah punya sesuatu yang mirip, mungkin secara fenotip atau genotip ya. Nah, untuk penulisan spesies, ini kita bisa menyingkat, misalnya Moraxella bovis di sini. Ditulisnya M. bovis dengan syarat teman-teman sudah menuliskannya secara lengkap di kalimat sebelumnya atau di paragraf sebelumnya. Karena kalau tidak teman-teman tulis, maka bisa mengakibatkan kerancuan juga. Misalnya tiba-tiba ada yang nulis M. bovis. M-nya itu bisa saja Micrococcus atau Mycobacterium dan lain sebagainya. Jadi harus teman-teman tulis lengkap dulu sebelumnya di kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, untuk spesies yang tidak diketahui, bisa kita singkat SP ya. Nah, SP-nya ini tidak perlu ditulis miring. Kalau spesiesnya tunggal itu SP, tapi kalau misalnya spesiesnya jamak, itu menggunakan SPP. Misalnya, Moraxella SP, ya, seperti itu, untuk membahas satu spesies. Nah, bakteri juga terkadang dikelompokkan lagi menjadi subspesies. Itu ada juga yang disebut biofar, chemoform, cultivar, dan lain sebagainya. Penulisannya seperti ini ya, Rhizobium leguminosarum biofar vice. Jadi biofarnya tidak perlu ditulis miring, hanya nama spesies dan juga nama biofarnya. Begitu pula untuk penunjukan strain spesifik dari bakteri tertentu, misalnya Helicobacter pylori K164.2K7. Ini menandakan kode dari biasanya protein yang ada di dinding selnya. Nah, ini yang perlu teman-teman tekankan ya. Nah, untuk melihat keanekaragaman mikroorganisme, kita bisa melihat di sini adalah beberapa filum ya dari kingdom Bacteria yang dianalisis menggunakan gen dari 16S rRNA. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kanan itu ada misalnya warna ungu ada Proteobacteria. Nah, Proteobacteria sendiri dibagi lagi menjadi yang epsilon, alpha, beta, gamma, dan lain sebagainya. Lalu ada bakteri gram positif yang warna oranye, itu ada Actinobacterina, ada Firmicutes dan Mollicutes ya di situ. Ada Cyanobacteria, ada Chlamydia, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah film-film ya yang ada di mikroorganisme atau di bakteria. Nah, di sini sangat beragam. Jadi butuh waktu yang sangat banyak untuk mempelajarinya. Ada mata kuliah atau mungkin ada jurusan sendiri yang mempelajari tentang bakteri-bakteri ini. Nah, di sini teman-teman bisa tahu ternyata sangat banyak sekali ya. Ini baru filum ya, belum sampai spesies. Jadi kalau sudah sampai spesies itu akan sangat banyak lagi, semakin banyak lagi. Dan terus berkembang ya, sekarang banyak sekali spesies-spesies baru yang diisolasi dari alam ya. Begitu pula dengan Eukarya atau Archaea ya, maksud saya Archaea. Nah, untuk Archaea sendiri kita bisa lihat di sini ada beberapa Archaea yang filumnya itu mengelompok berdasarkan tempat hidupnya. Yang di sebelah kiri atas itu ada yang disebut dengan extreme halophile. Jadi dia hidup di lingkungan yang sangat halophile. Halophile itu berarti dia sangat suka dengan garam. Jadi kadar garam itu sangat tinggi ya, berarti ya bisa di laut atau mungkin di danau yang garamnya tinggi ya, dan dia sangat suka di situ. Dan di situ dia masuk ke kelompok sendiri. Begitu pula yang di bawah ada extreme acidophile, jadi dia sangat suka terhadap asam, jadi dia bisa hidup di tingkat asam yang sangat tinggi. Misalnya ferroplasma, termoplasma, dan lain sebagainya. Ada pula yang hyperthermophile yang di sebelah kanan, jadi sangat luas ya, hyperthermophile. Jadi di situ dia bisa hidup di suhu yang sangat tinggi. Misalnya ada Sulfolobus, Desulfococcus, Thermoproteus, dan lain sebagainya ya.
Nah, inilah beberapa film dari Yuka Arkea ya, yang ternyata ada hubungannya juga dengan tempat hidupnya. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kita hari ini, untuk melihat bagaimana keanekaragaman bakteri ya, dan juga archaea, mikroorganisme. Jadi semoga temuan kali ini bisa memberikan gambaran teman-teman bahwa mikroorganisme itu sangat luas ya, walaupun dia ukurannya kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi mereka sangat beragam dan memberikan manfaat yang banyak juga untuk kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.